Assalamualaikum, selamat siang. Ulama pemarah, ulama debat dengan netizen, ada lagi ulama yang selalu membawa isu atau opini bahwa ulama lain itu penjilat. Tentu kita sering menonton seperti itu. Apakah itu baik? Ya mungkin ada sisi baiknya, tapi banyak buruknya. Ini saya menemukan satu video dari Gus Faris Buntet. Dia ini termasuk adiknya dari Gus Abbas Buntet Cirebon. Semua orang tahu karya Buntet, jasa Buntet itu banyak di dalam dunia pesantren, khususnya agama Islam. Itu banyak. Santrinya aja banyak. Santrinya berapa coba? 17.000. Banyak kan? Saat kita melihat ada seorang mungkin ulama, mungkin, tapi bagi saya itu kadang patut dipertanyakan keulamaannya. Mungkin tepatnya bisa juga apa ya? Juhala atau tukang orator. Ya pantasnya ya tukang demo kali. Tapi kalau melihat secara hal yang lainnya, ada sisi keulamaannya juga. Cuman ada cumannya. Kita lihat dulu videonya Gus Faris. Kalau ini ulama betulan, jasanya dia jelas, banyak. Kalau yang suka nyinyir itu, sesungguhnya di mimbar itu teriak-teriak, itu punya maksud gitu loh. Kalau dia jasanya jelas, dia pernah dikepung dikejar 4.000-an orang di Riau saat dulu mengawal kirab merah putih, kalau nggak salah atau apa itu, acara yang diinisiasi oleh PBNU saat itu. Jadi gaya-gaya orang yang sok-sokan itu nggak ada apa-apanya sama beliau ini, nggak ada apa-apanya. Taruhannya nyawa betulan dia itu, kejar sampai mana-mana itu. Wah, ini dia videonya. Sementara tantangan kita dari ini apa? Muncul kelompok-kelompok yang menginginkan kiai dan ulama, Nahdlatul Ulama tersingkirkan. Muncul kelompok-kelompok yang menginginkan kiai dan ulama, Nahdlatul Ulama tidak eksis pada dunia pesantren. Caranya bagaimana? Mereka memfitnah kiai-kiai kita. Mereka banyak menuduh hal-hal yang tidak oleh kiai kita. Ada yang bilang kiai NU cuma numpang hidup di Indonesia. Ada yang bilang kiai NU itu senangnya minta dana sama pesantren. Padahal saya jawab, kalau ada kiai atau pesantren NU minta bantuan ke pemerintah, itu hakikatnya adalah bukan minta bantuan. Hakikatnya adalah kiai dan ulama NU sedang ngambil haknya. Kenapa? Karena yang memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah kiai dan ulama NU. Betul atau betul? Betul atau betul? Dan kalau mereka bilang kiai, ulama, pesantren NU cuma hanya bisa minta dana ke pemerintah, salah. Kiai dan ulama NU ketika meminta bantuan dana ke pemerintah, hakikatnya bukan meminta, tapi sedang mengambil haknya. Kenapa? Karena yang memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah kiai dan ulama NU. Selama Indonesia merdeka, saya tanya, kiai dan ulama NU pernah dapat apa? Selama Indonesia ini berjaya, kiai dan ulama NU, pesantren dapat apa? Betul? Jadi kalau ada kiai sama ulama NU minta bantuan dana sama pemerintah, bukan minta. Beliau lagi ngambil haknya. Banyak kelompok-kelompok yang memfitnah para kiai dan para ulama kita NU, khususnya kiai dan ulama NU pesantren. Malah yang konyol ada yang bilang begini, katanya kiai dan ulama NU itu jago korupsi. Korupsi dari mana?
Kung jabatan aja nggak punya. Betul apa betul? Banyak kelompok-kelompok yang mencoba untuk memfitnah kiai dan ulama NU. Mereka melakukan itu karena melihat bahwa masyarakat Indonesia ini lebih cinta pada kiai dan ulama NU. Betul? Sebab kiai dan ulama NU itu enak diajak bicaranya. Nah, di situ jelas. Intinya terbagi dari beberapa hal, sejarah dan pengorbanan. Dulu banyak ulama-ulama NU, pejuang-pejuang, kalau sekarang tuh Nahdliyin gitu kan. Mereka tuh banyak berjuang. Tapi di belahan sana, kalau kita melihat sejarah, ada yang akrab dengan VOC Belanda. Itu nyata loh. Banyak baca dulu di sejarah. Dan itu nggak bisa terbantahkan. Jadi kalau misalkan ulama NU sekarang ini misalnya dekat dengan pemerintah, itu ya tadi itu bagian mengambil jatahnya, haknya. Karena memang benar dalam, apalagi zaman Orba kemarin itu, emang kiai-kiai itu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Dan saat ada penguasa perhatian dengan dunia Islam, dengan pesantren, maka terus disambut dengan baik. Data-data pesantren itu kan ada di Kemenang, bahkan sampai ulamanya tuh ada di situ lengkap. Dari fahamnya, dari kiainya bagaimana, itu ada. Lalu bagaimana dengan yang tidak kebagian? Perbaiki dulu pesantrennya, berjasa dulu, berkorban dulu. Karena nggak semuanya kan harus bareng, kan nggak, bertahap. Bukankah pemerintah dekat dengan ulama, dekat dengan umat, itu bagus. Umarok, ulama, umat. Ini kan yang diidamkan Kanjeng Nabi sesungguhnya. Kinerja rahmatan lil alamin itu ya ini. Ulama, umat, umarok. Klub, saling bantu, saling dukung. Iya kan? Kalau tiga hal ini jalan, aman. Iya kan? Aman. Kalau yang di luar ada yang ceramah itu, ya mungkin dia nggak dapat bagian. Dan mungkin juga dia bisa dibilang, ya jasanya belum dilihat atau belum terlihat. Ibarat telur ini belum netas dulu, mencetak kader yang bagus dulu. Jika ada yang berbicara, ada kiai penjilat, sakit hati itu kayaknya. Maunya gimana? Jauh gitu dengan umarok. Ya salah juga. Tugas negara salah satunya itu apa? Apalagi ini negara banyak orang Islam. Membantu, mendorong, mencetak kader yang Islami, yang hebat, kan begitu. Nah, tempat belajarnya di mana? Di pesantren. Nah, itu yang dibantu. Kok ada yang belum dapat? Ya nunggu giliran. Kok belum dapat juga? Ya Anda koreksi diri dulu.